Nah, tadi kan sempat dibilang kalau ini kok kita bisa memisahkan, bahkan mungkin bahasa di depannya itu mendefinisikan tadi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Terus sebetulnya kalau kita mendefinisikan hidup kita ini, kebutuhan hidupnya itu berapa duit sih gitu ya, Nah, berapa itu ya harus jelas kan. rupiah itu. Hmm. Kejelasan dalam kita memilah-milah kebutuhan finansial kita ini mungkin itu salah satu tips penting menghadapi resesi tahun depan ya Pak ya. Ya benar Will, itu salah satu skill sih menurutku yang tidak hanya ketika resesi terjadi ya. Bahkan hari ini juga banyak adikku sendiri, orang-orang terdekat kita juga banyak yang aku dapat WhatsApp, ada temanku yang ternyata pinjol gitu kan. Itu kan Oh, disebarkan data seperti itu kan malu gitu. ya Menurutku betul. edukasi memisahkan kebutuhan dan keinginan, lalu memiliki financial goal, lalu bagaimana bikin budgeting bulanan, itu kemampuan-kemampuan dasar manusia yang menurutku tidak hanya untuk menghadapi resesi saja, tapi apapun kondisi ekonomi, berapapun besar gajinya hari ini, skill untuk mengelola uang itu menurutku sangat penting karena kapal itu kan karam bukan karena ombak besar aja. Ombak besar ini Betul, betul. anggaplah resesi gitu atau Resesi ya. inflasi yang tinggi atau perang gitu. Tapi karena Mm, kebocoran kecil yang tidak disadari oleh awak kapalnya, lalu kapalnya. air masuk pelan-pelan, air itulah yang membuat kapal itu tenggelam gitu ya. Hari ini mungkin Ya. yang gajinya 3 juta tapi pengeluaran 3,5 juta, lalu Waduh. utang kartu kredit, utang pinjol, lalu eh, untuk kebutuhan konsumsinya lebih besar dari sekian gitu. Ya ini yang Ya, membuat tidak bisa berpikir jernih lagi, tidak boro-boro untuk berinvestasi, untuk melunasi utang-utang saja. wah Kadang-kadang itu pusing teman-teman juga banyak itu. yang masih bias, masih pusing gitu. Apalagi nanti resesi kan, mereka boro-boro mikir resesi ini untuk cicilan kredit motor saja saya udah kalang kabut untuk bayarnya gitu. Jadi Nah, memang edukasi keuangan, edukasi finansial, investasi ini penting banget digalakan sama siapapun teman-teman. Aku mendukung teman-teman influencer untuk terus memberikan edukasi-edukasi tentang bagaimana mengelola uang gaji UMR dengan gaji freelancer. Pagi freelancer kayak aku yang gajinya nggak tentu kan tiap bulan, nggak kadang-kadang dapat pasti. segini, kadang dapat nggak segini. Nah itu juga tantangan tersendiri untuk tetap hidup Will bulan ke bulan gitu. Bulan Makanya ke memang bulan. dari pos gaji itu aku bagi ke sekian, itu clear banget mana yang untuk self reward, mana yang untuk living, mana yang untuk investasi gitu, Investasi ya. mana yang untuk donasi kayak gitu kan. Tetap butuh kita, selain Butuh. mencari cuan kita juga harus mencari keberkahan hidup, ketenangan batin, itu kan juga dapat Mm, dari apa sosial kan gitu. Jadi tetap ya betul. jangan Tetap cuma cari cuan berbagi. terus saya lupa untuk tetangganya ternyata kelaparan gitu tuh, jangan Ya, jangan sampai juga gitu. ya betul betul. Nah memang tadi juga sempat disampaikan kalau ada masa-masanya Pak Setiawan juga mungkin kontemplasi gitu ya, merenung, menenangkan diri. Ini bagaimana sih sebetulnya gitu. Nah, Iya. kalau tadi juga disampaikan kapal itu nggak selalu karam karena ombak yang besar, tapi mungkin lubang yang kecil. Nah, kalau kita ibaratkan ombak besar itu resesi, kemudian juga lubang kecil itu mungkin lifestyle kita. Nah, Ya. kalau tahun depan itu kita menghadapi keduanya, Pak. Jadi ada resesi, gelombang besar, ada juga lifestyle. Nah, Udah kapal sudah masuk udah air ya. kapal Lalu ada kecilan ombak air, besar. ombaknya kencang, anginnya besar juga. Belum kalau didramatisir pakai petir-petir gitu, suaranya cukup seram dan Hmm. nggak ada terang matahari gitu. Nah, Yeah. mungkin Pak Setiawan bisa share bagaimana guideline-nya untuk merapihkan eh, kesehatan keuangan kita ini supaya siap menghadapi ombak dan bisa segera menutup lubang-lubang kecil di kapal keuangan kita, Pak. Yeah. Aku tadi membayangkan penggambaran William tentang resesi ombak besar lalu ada suara petir itu saat pasukan Thanos menginvasi bumi itu loh. Wah, Wah itu ya gelap banget. itu serem. Di mana beberapa superhero harus harus meninggal, Tony Stark juga meninggal di situ. Betul betul. Uh, Banyak yang yang berkorban di menurutku yang situ. pertama kita nggak boleh panik ya, karena kepanikan itu cenderung membuat kita kalap mengambil keputusan, dan sering kalinya keputusannya itulah keputusan yang kurang bijak gitu. Yang dilakukan hari ini mumpung itu kan baru kabar ya.
ekonomi gelap di 2023. Hari ini kita masih sekian bulan lagi menuju 2023. Kabar yang namanya kabar atau rumor itu bisa terjadi, bisa tidak. Apalagi saat pemerintah mengabarkan bahwa ekonomi kita tumbuh positif, lalu tidak separah itu, tidak separah negara-negara lain ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita tidak boleh juga berleha-leha. Oh, Indonesia juga tetap kuat kok, ekonominya tetap kerjaan saya juga masih lancar kok gitu kan. Nggak tahu nanti tiba-tiba benar terjadi ya. Yang kita lakukan adalah preventif. Kita harus persiapkan kalau selama ini kapalnya bocor ya ditambal. Kalau ada bahan-bahan kapalnya yang udah lapuk ya diganti gitu ya. Kalau di keuangan sama kayak yang harus dilakukan oleh teman-teman personal ke diri ekonomi di keluarganya. Aku ingin sampaikan bahwa kebutuhan orang itu kan beda. Pengeluaran bulanan saya mungkin sangat berbeda dengan pengeluaran bulanan Will yang setiap hari pergi ke kantor, ada kebutuhan untuk transportasi kan. Nah, sementara saya tidak ada biaya-biaya seperti itu gitu. Jadi berhenti untuk melihat keberhasilan seseorang itu dari gajinya, dari hartanya, dari uangnya gitu, tapi hiduplah sesuai dengan versi diri kita masing-masing. Lalu caranya seperti apa ya, kenali kita itu butuhnya. Oh, ternyata saya ini butuh untuk hidup 1 bulan itu harusnya punya uang 2,5 juta untuk hidup di kota ini, dengan gaya hidup di kota ini gitu, dengan gaya hidup saya. Ini harus clear dulu. Apa tadi istilahnya apa teman-teman perencana keuangan menyebutnya financial check up ya. Jadi kita tidak, kalau kita pengen ngecek kesehatan kita itu ya kita harus check up nih sakitnya di mana gitu. Apakah selama ini rasio utangnya berapa, ada berapa utang tuh yang di jangan-jangan selama ini juga gali pinjol untuk nutup pinjol yang lain. Nah, siapa tahu kan selama ini pusingnya di situ. Jadi di breakdown, ditulis nih apa aja masalah keuangannya. Lalu ketika masalah keuangannya udah clear, lalu ditulis pendapatannya dari mana. 1 bulan itu misalkan kalau ada yang 2 istrinya yang ada kerja, ada yang hanya suami yang bekerja, ada yang istrinya malah gajinya lebih besar dari suami. Nah, itu juga diidentifikasi. Lalu setelah itu jangan lupa untuk setelah tahu nih kondisi keuangannya, utangnya berapa, lalu pendapatannya berapa, lalu teman-teman bikin budgeting cash flow-nya ya, cash flow atau budgeting pengeluaran untuk rumah tangga ini seberapa. Nanti kebanyakan kita tuh kan kalau masuk ke supermarket itu tadi niatnya beli sabun, tapi biasanya keluarnya nggak hanya sabun gitu. Beli teh inilah, teh itulah, susu lah, beras lah. Ini harus clear nih. Nah, maksudnya yang aku sampaikan adalah teman-teman harus clear 1 bulan itu pengeluarannya apa aja. Ya, budgeting ya. Lalu tetap usahakan menabung walaupun hari ini belum punya tujuan keuangan, tapi siapa sih yang tidak punya tujuan keuangan kan? Mungkin bulan depan mau jangka pendek, jangka panjang, mau pensiun dini, yang mungkin buka usaha atau ganti handphone di bulan depan. Tetap itu tidak bisa simsalabim ada, tapi harus direncanakan dari sekarang gitu. Nah, tetap ya minimal 20% dari income teman-teman, bagaimanapun caranya tetap poskan untuk sisihkan untuk menabung, bukan disisakan. Biasanya kalau disisakan itu selalu gagal, hanya menjadi wacana gitu. Tapi bayar dulu dirimu, setelah kamu terima gaji, bayar dulu dirimu. Dirimu itu maksudnya adalah tujuan-tujuan keuangan yang ingin kamu capai di jangka pendek, sekolah anak, atau ganti gadget di berapa bulan ke depan itu, bayar dulu tuh. Kalau ketika udah dikunci, taruhlah 3 juta ya. Nabung misalkan 300.000. Ketika 300.000-nya ada dikunci, ya silakan yang 2.700.000-nya dihabiskan gitu. Beda kalau teman-teman lihat, oh nanti di akhir bulan akan nabung 300.000, itu biasanya nggak akan tercapai gitu. Ya, nah, itu yang harus yang paling dasar yang harus dilakukan untuk menghadapi gelombang ancaman-ancaman yang akan terjadi di 2023. Walaupun itu tidak terjadi, yang tadi disampaikan harus tetap teman-teman lakukan, karena mungkin yang akan terjadi lebih menyeramkan atau mungkin tidak semenyeramkan itu, tapi hidup kita akan harus terus bertumbuh. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini nabungnya 500.000, ya tahun depan teman-teman harus nabungnya 1 juta 1 bulan gitu. Tetap harus punya goals, harus tetap punya cita-cita yang harus dicapai, dan itu pakai strategi gitu. Nah, ketika ini udah dilakukan, teman-teman juga harus menyiapkan diri untuk belajar, mencoba
belajar berinvestasi. Maksudku investasi itu adalah strategi investasi seperti apa, belajar fundamental, teknikal. Ini aku juga baru belajar karena aku adalah investor retail, Will. Aku bukan trader, Oke. jadi tidak terlalu menghabiskan waktuku untuk memantau pergerakan harga saham atau Sahamnya gitu pasar ya. modal ya. Tapi aku Mm-mm. memang tipe orang yang berinvestasi ketika ada income masuk, aku lalu postkan mana emiten-emiten yang akan aku tambah jumlahnya. Kalau Mm. aku biasanya juga diversifikasi ya, karena kalau teman-teman yang belum memulai investasi, ketika kita ajarkan diversifikasi, lalu dolar apa dolar cost average gitu kan, ini Betul, apa betul. lagi gitu. Jadi selesaikan dulu tadi Pusing masalah kepalanya. masalah keuangannya, diselesaikan dulu, identifikasi, lalu ketika sudah punya pos untuk investasi, siapkan ya seminggu kayak join di live kayak gini, baca artikel, Hmm, bertanya ke teman-teman komunitas, bagaimana sih cara saya ini cocoknya investasinya di saham kah, di kripto kah, di reksadana, obligasi atau deposito gitu kan. Eh, deposito. Tipe risiko orang macam-macam ya, ketika kita ke Dufan Ya, itu risk atau ke profile-nya. Wahana itu, ada yang hanya berani naik kora-kora, ada yang hanya berani naik rumah hantu, ada yang berani malah naik halilintar Roller yang coaster, memacu halilintar, betul. adrenalin gitu ya. Jangan tidak bisa disamakan karena teman-teman ngomong cuan-cuan di kripto jual ikut terjun tapi buta sama sekali, akhirnya terjebak Ya, lalu terjebak. minjem uang, jual barang untuk investasi gitu, itu kan ada konsep-konsep yang Ya, salah. Nah ini juga harus dipersiapkan dirinya untuk biar memiliki passive income gitu. Jadi dari betul. gaji, dari bisnis, dan dari bagi hasil atau dari capital gain dari kalau dia punya Hmm, saham kan, kalau punya obligasi ya, itu juga akan returnnya. memperkuat, akan memperbaiki kapal kita itu biar lebih tangguh untuk berlayar di lautan, mau Ya, itu resesi, mau ekonomi apapun gitu. Bahkan mau tenggelam sekalipun, kalau kapal kita adalah kapal perang, kapal selam yang tangguh kan juga kita hajar aja kan, Will ajar gitu. aja. Kalau kapalnya Hajar bagus aja. mah mantap terus gitu. Nah, tadi kan kita sudah bicara bagaimana kita bisa membawa kondisi keuangan kita dari mungkin minus ya ke aman titik nol, yang dari titik nol ke mungkin plus gitu. Jadi diakumulasikan sesuai ya pertambahan gitu. Nah, ini yang menarik di topik malam ini, bagaimana kita bisa multiplikasi mungkin istilahnya ya. Bagaimana kita bisa membuat dompet kita ini gendut meskipun situasi ekonomi sedang tidak baik. Nah, bagaimana bagaimana supaya bisa mendapatkan uh, cuan yang maksimal melalui investasi mungkin ala Pak Setiawan gitu di tengah-tengah ancaman resesi ini. Ya. Eh, Ngomongin resesi, karena aku sudah mengalami resesi itu jauh-jauh sebelumnya kan. Tadi Betul, aku udah betul. cerita. Sudah cerita, Aku betul. membagikan saja apa yang aku lakukan ya. Yang pertama ya, aku bertanya kepada diriku, coga. Aku sekarang aku suka self reflection gitu. Will, aku suka ngaca. Aku Hmm, journaling. Apa sih yang hebat dari diriku? Kadang kita itu suka tidak tahu di mana keunggulan kita karena kita terpaku untuk menjadi dimanjakan oleh gaji bulanan gitu ya. Kan di ya, kuadran keuangan itu kan ada 4 kan, ada uh, employee, semi employees, employee, investor self sama business owner sama investor bisnis, gitu ya. betul. Nah, aku mempelajari 4 kuadran itu tuh. Bisa nggak ya sekarang, walaupun aku bukan investor besar-besaran, tapi paling nggak aku punya portofolio di beberapa emiten blue chip dalam negeri, lalu blue chipnya Amerika, aku punya reksadana, aku punya emas gitu. Walaupun Hmm, sedikit-sedikit, tapi ini juga penting